Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Dinda, ayo duduk. Tunggu apa lagi? Halo sahabat RTVCMD pecinta movie. Dari judul sudah pada tahulah kita mau meringkat film apa. Yap, betul, Bangku Kosong. Ini film tuh legend banget dah pokoknya guys. Dan rame banget pas zaman aku kelas 1 atau 2 SD gitulah. Dulu pernah punya VCD-nya. Menceritakan tentang sebuah sekolah yang memiliki bangku kosong dan gak boleh ditempati. Tapi hadirnya guru baru yang sok tahu dan meminta salah satu siswi mendudukinya membuat semuanya kacau. Film ini disutradarai oleh Helvy Kardit dan pertama kali rilis pada tahun 2006. Terkadang sering ditayangin juga di Antv, tapi sekarang kalian bisa nonton filmnya di Netflix dan Disney Hotstar. Linknya ada di deskripsi guys. Daripada penasaran langsung aja ke ceritanya yuk. Dan buat yang gak suka spoiler, disarankan nonton filmnya dulu baru deh balik lagi ke sini, oke? Adegan diawali dari seorang guru matematika bernama Ibu Shinta yang sedang mengoreksi ujian di sekolah sendirian malam-malam. Lalu dia menemukan lembar ujian lebih di salah satu bangku depan, padahal sejak awal bangku tersebut memang dikosongkan. Kemudian Bu Shinta mulai dihantui oleh sosok siswi berseragam menyeramkan dan buru-buru segera pergi meski hujan turun dengan sangat deras. Hal tersebut dilihat oleh penjaga sekolah yang bernama Pak Jimun yang berjalan pengkor. Bu Shinta menyalakan mobil dan langsung tancap gas. Tapi di tengah jalan, dia bertemu penampakan siswi tadi yang membuat Bu Shinta spontan banting setir dan meninggoy karena kecelekoan. Gara-gara kebijakan YouTube nih, gua harus pakai bahasa-bahasa alien. Diperlihatkan pula seorang pria yang melumuri tubuh seorang gadis gak bernyawa dengan formalin. Lalu pria itu lanjut mendandaninya, bahkan memakaikannya gaun pengantin putih. 3 tahun kemudian di SMU khusus wanita Permata Putri, 3 cewek pembulai, Adela, goyang dong, dan 2 sahabatnya, Nancy dan Destin, melabrak salah satu siswi berkacamata bernama Dinda. Karena kemarin si Dinda ini gak memberikan mereka contekan. Kacamata Dinda diinjak sampai rusak, lalu mereka pergi tanpa perasaan berdosa banget. Dinda sendiri adalah salah satu siswi pintar dan berprestasi yang masuk ke sekolah tersebut dengan beasiswa. Pak Jimun hanya bisa menatapnya dari kejauhan tanpa menegur wanita-wanita penghuni neraka tadi. Karena si Adela ini adalah anak dari penyumbang dana terbesar di sekolah tersebut. Jadi Pak Jimun gak berani. Di mana ada uang, di situ ada orang yang dibungkam. Bel masuk berbunyi dan Dinda buru-buru keluar. Maksudnya masuk. Terlihat pula jika ada awan mendung yang menyelimuti sekolah. Lalu di dalam kelas, kita diperlihatkan bangku kosong juga Ibu Melisa yang sedang mengajar pelajaran matematika. Pelajaran yang paling banyak disukai orang, bukan? Bu Melisa diprotes oleh Adela and the Gang karena setiap ada soal selalu maju ke depan satu persatu. Bu Melisa mencoba gak peduli dan meminta Dinda maju. Tapi Dinda minta maaf karena dirinya gak bisa mengerjakannya sebab kacamatanya rusak. Meski gak mengatakan jika itu ulah Adela, tapi Bu Melisa bisa menebak. Di ruangan kepala sekolah, Bu Janet meminta guru olahraga agar menyuruh anak-anak segera masuk ke kelas biar gak kehujanan. Karena khawatir siswanya akan sakit sebab Bu Janet ini tipikal orang yang disiplin dan ingin mempertahankan reputasi sekolah. Hingga dia gak mau melihat siswanya ada yang izin 1 hari pun. Saat berbalik badan, Bu Janet terkejut melihat ada sosok siswa menyeramkan. Tapi setelah dilihat baik-baik, rupanya itu adalah Dinda yang meminta maaf sekaligus minta izin karena besok dirinya gak bisa masuk sekolah sebab kacamatanya rusak. Tentu saja Bu Janet menolak izin Dinda dan akan mencoba berunding dengan Dewan agar membelikan Dinda kacamata yang baru. Saat berjalan keluar dari ruangan Bu Janet, Dinda melihat penampakan siswi berlumuran saus di lorong. Sementara si 3 cewek sesat yang melihat Dinda keluar dari ruangan kepala sekolah berpikir jika Dinda mengadu. Akhirnya mereka memberikan pelajaran pada Dinda dengan mengurungnya di gudang sepulang sekolah.
Dinda berteriak memohon agar jangan dikunci, tapi Adela and the gang gak mau dengar meskipun teriakan Dinda tiba-tiba hilang dan senyap. Mereka gak khawatir sama sekali dan lanjut pulang. Dinda rupanya didatangi oleh sosok hantu bangku kosong. Di tempat lain, seorang ibu menangisi putrinya yang bernama Clara saat melihat meja belajarnya. Ibu tersebut meminta Clara agar segera pulang, yang itu berarti si Clara ini sudah hilang, guys. Malam hari, Adela yang sedang teleponan dengan Destin terkejut saat melihat ada penampakan wanita berwajah seram dari balik jendelanya. Kemudian kakaknya, Radit, yang muncul di belakang Adela mengagetkannya dan Radit memanggil nama Clara. Esok harinya, dua temannya mengejek Adela yang tadi malam diteror hantu. Mereka lalu ingin melihat keadaan Dinda yang dikurung, tapi Dinda sudah gak ada di gudang. Setelah dicari-cari, Dinda rupanya sudah ada di kantin dan mereka bertiga lanjut mengintimidasi si Dinda lagi. Bertanya siapa yang sudah membuka gudang. Nancy mengancam akan mengikat Dinda di pohon beringin depan sekolah yang angker jika Dinda gak mengaku. Sampai akhirnya mereka sadar Pak Jimun memperhatikan mereka dan curiga jika Pak Jimun lah yang sudah mengeluarkan Dinda. Bel masuk pun berbunyi dan sumpah greget banget gue sama trio bully ini, guys. Di dalam kelas, Bu Melisa yang terlambat meminta maaf dan Adela menyindir jika Bu Melisa harus dihukum juga seperti ketika ada murid yang terlambat. Dan mereka semua pergi ke kantin seenaknya meninggalkan Bu Melisa dan hanya Dinda yang ada di dalam kelas. Bu Melisa pun yang gak tahan dengan tingkah murid-muridnya memutuskan untuk memundurkan diri daripada batinnya tersiksa. Bu Janet berkata jika kelas 3A memang sulit dikendalikan semenjak ada Adela yang pindah dari luar negeri dan menghargai keputusan Bu Melisa. Saat beranjak pergi, Bu Melisa mendengar sayup-sayup suara ada yang memanggilnya, tapi saat menoleh gak ada siapa-siapa. Bu Janet lalu menghubungi rekannya untuk meminta mencarikan guru MTK yang baru. Esok harinya guru baru yang bernama Bu Grace itu datang dan Bu Janet memperkenalkannya pada para siswa di kelas 3A. Baru hari pertama mengajar, Bu Grace sudah membuat masalah. Beliau meminta Adela untuk duduk di bangku kosong depan yang sudah bertahun-tahun dikosongkan. Adela yang gak mau menyuruh Dinda saja yang pindah ke depan. Meski Dinda meminta maaf dan memberitahu jika kata kepala sekolah tempat itu tidak ada yang boleh mendudukinya, Bu Grace bertanya balik memangnya kenapa. Karena gak ada yang bisa menjelaskan, Bu Grace pun tetap memaksa Dinda. Ya mau gak mau Dinda harus duduk di sana, berjalan perlahan dengan gemetar dan ragu-ragu. Bu Grace pun membentaknya dan pelajaran gak akan dimulai sebelum Dinda duduk. Baru beberapa menit duduk, tiba-tiba Dinda melihat teman-temannya berubah dan gurunya juga berubah seakan ada di dimensi lain. Lalu siswi di sampingnya dengan wajah menyeramkan memegang jangka dan Dinda teriak dan bahkan terbang melayang bersama bangkunya. Kertas-kertas berterbangan, suasananya sangat gaduh dan histeris. Anak-anak pada kesurupan, jendelanya meletus dan semuanya kacau berantakan. Beberapa saat kemudian, Bu Janet menegur Bu Grace tentang bangku itu, tapi Bu Grace yang gak tahu apa-apa bertanya balik. Rekan gurunya, Bu Dewi dan Bu Kumala menjelaskan jika Bu Grace telah melanggar apa yang gak boleh dilakukan di sekolah itu, yaitu meminta siswa menduduki bangku kosong tersebut. Bu Grace gak peduli dan gak percaya sama hal takhayul. Dia hanya ingin muridnya fokus belajar dengan duduk di paling depan. Bu Kumala bercerita jika 3 tahun lalu seorang anak bernama Audi mengalami peristiwa mengerikan saat duduk di tempat itu. Dan beberapa hari kemudian Audi ditemukan tak bernyawa di rumahnya karena bundir. Sekolah tambah dibuat syok saat mengetahui Bu Shinta meninggoy karena kecelakaan. Tak lama setelah kejadian Audi, semua guru jadi pada takut untuk memeriksa hasil ulangan sendirian di sekolah. Saat ingin melanjutkan ceritanya, Bu Janet menghentikan. Meski sudah mendengar cerita itu, Bu Grace tetap gak percaya dan menganggap jika Audi mungkin mengalami depresi. Sementara kecelakaan itu siapapun bisa mengalaminya. Gak ada kaitannya dengan hal mistis sama sekali. Bu Grace bertanya kenapa bangku itu gak dipindahkan saja atau dimusnahkan.
Dan Bu Janet menjawab jika segala cara sudah mereka lakukan namun bangku itu tetap kembali ke tempat semula. Bahkan saat Bu Janet menyuruh Pak Jimun menghancurkannya, malah kaki Pak Jimun yang hancur kena kapak. Hingga sekarang Pak Jimun berjalan pengkor. Bu Grace tetap gak percaya hal tahayul, bahkan menantang jika dia yang akan bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi pada Dinda nantinya. Benar-benar batu nih si Bu Grace, sumpah. Sampai guru lain berkata gawat, karena itu sama saja cari penyakit. Tapi Bu Janet menenangkan para guru-guru agar gak perlu khawatir karena Grace sendiri yang akan menanggung resikonya. Malam harinya, Adela mengantar makanan pada kakaknya yang tinggal di gubuk tak jauh dari rumahnya. Sejak ditinggal oleh Clara, entah kenapa Radit memilih menyendiri di ruangan itu dan gak ingin seorang pun mengganggunya. Esok paginya saat Bu Grace mengajar, Adela and the gang malah asik sendiri dan Bu Grace melempar kapur pada mereka. Sementara Dinda yang duduk di depan merasa aneh. Teman-temannya tiba-tiba hilang dan melihat siswi basah kuyup mendekatinya dan mencoba menusuknya dengan jarum jangka. Namun Dinda tiba-tiba terjaga dari tidurnya dan Bu Grace menegurnya. Dinda berkata sakit kepala. Tapi saat Bu Grace memintanya pergi ke UKS, Dinda berkata jika dirinya masih sanggup untuk mengikuti pelajaran. Malam harinya saat bercermin di kamarnya, Dinda melihat penampakan wajahnya berubah jadi hancur. Dinda yang ketakutan mencari ibunya dan berkata akan membantu ibunya saja membuat kue. Di tempat lain, ayah dan ibu Adela mengajak Radit pulang. Cakep-cakep, stres lu Didit. Mereka mengajak Radit pulang dan ingin memeriksakan kondisi Radit ke dokter. Tapi Radit marah karena mereka sama saja menganggap dirinya gila. Radit lalu melihat ada penampakan sosok perempuan di belakang Adela dan berkata supaya mereka pergi. Esok harinya di sekolah, Adela yang melamun didatangi dua sahabatnya. Mereka menegur sikap Adela yang pendiam akhir-akhir ini. Tapi Adela gak memberikan jawaban apapun. Nancy yang kebelet berak pergi ke toilet dan saat enak-enaknya ngeden, Nancy mendengar suara gebrakan pintu yang membuatnya kaget. Karena suara itu terus-terusan terdengar, Nancy yang kesal berniat akan melabrak. Tapi semua bilik toilet ternyata kosong alias gak ada siapa-siapa. Begitu melihat kloset bergerak sendiri di salah satu bilik, Nancy langsung teriak ngeri saat melihat ada kepala yang muncul. Teman-temannya yang mendengar teriakan Nancy segera mendatanginya. Sore harinya, Pak Jimun mengajak siswi yang bisa dibilang adalah arwahnya Clara bertanya kenapa belum pulang. Clara menjawab jika dirinya ingin cepat lulus agar bisa membantu ibunya. Dinda lalu menegur Pak Jimun yang berbicara sendiri. Saat bertanya belum pulang, jawaban Dinda sama persis seperti Clara. Adela yang lagi pakai skincare didatangi oleh penampakan dan ada saus tomat yang menetes di hidungnya. Lalu saat melihat ke atas atap, Destin yang lagi tiduran dengan headset di telinganya juga didatangi oleh sosok tak kasat mata itu yang merangkak masuk ke dalam selimutnya. Keesokannya saat Dinda berjalan di sekolah, dia berpapasan dengan hantu yang berbisik menyebut nama Mila sebelum akhirnya Dinda pingsan. Bu Janet mendatanginya di UKS dan bertanya tentang kondisi Dinda. Dinda meminta penjelasan kenapa bangku itu harus dikosongkan. Bu Janet bertanya balik kenapa Dinda menanyakan hal tersebut. Dinda menjawab jika dia sering mendapat gangguan aneh sejak dia duduk di bangku itu dan juga melihat penampakan seorang perempuan berseragam. Saat lanjut bercerita, Bu Janet berkata stop. Dinda bertanya, bangku itu dulunya diduduk siapa? Dan kenapa setiap ada ujian selalu muncul lembar jawaban? Kemudian siapa Clara dan Mila? Bu Janet terus-terusan meminta Dinda agar berhenti. Karena semua cerita itu sangat berpengaruh pada reputasi sekolah di mana kejadiannya sudah 4 tahun lalu. Bu Janet hanya meminta Dinda supaya gak duduk lagi di bangku itu dan dirinya yang akan berbicara dengan Bu Grace nantinya. Di kantin sekolah, Nancy bercerita jika semenjak Bu Grace menyuruh Dinda duduk di bangku kosong, dirinya sering mendapat gangguan aneh dan Destin juga membenarkan. Mereka bertiga yang kesal malah mencoret-coret bangku itu dengan spidol dan tip X. Mereka juga menjatuhkan kapur tepat di bangkunya hingga kotor. Lalu Adela mendapat SMS dari nomor kosong
membalikkan kata pen yang mereka tulis di bangku itu. Mereka yang ketakutan segera cabut dan bangku itu bersih lagi. Kemudian kita diperlihatkan jika ada yang duduk di sana. Esok harinya lagi, Bu Grace datang dan menegur Dinda yang duduk di belakang lagi. Dinda menjelaskan jika itu permintaan Bu Janet. Tapi Bu Grace malah menegur apakah Dinda sudah percaya sama takhayul. Dinda pun menceritakan jika dia takut karena belakangan ini sering mengalami hal-hal ganjil. Bu Grace malah meminta menukar bangkunya dan memindahkan bangku di depan ke belakang, lalu menyuruh Dinda segera duduk di depan lagi. Bukan Dinda yang diganggu guys, tapi kali ini Bu Grace sendirilah yang melihat ada murid berwajah seram yang duduk di bangku belakang. Tapi setelah dilihat lagi sosok itu menghilang. Saat lanjut menulis di papan, Bu Grace mendengar suara berisik padahal gak ada murid yang berisik. Lalu Bu Grace pun pamit pergi ke toilet karena merasa kebingungan. Di toilet, Bu Grace kembali mendapat gangguan suara aneh dan juga penampakan. Dia pun segera lari. Malam harinya, Dinda bertanya pada ibunya sebelum mereka menyewa rumah itu, dulunya siapa yang menempati. Ibunya berkata jika rumah itu ditempati sendiri oleh Bu Tati, si pemilik rumah. Saat Dinda bertanya apakah Bu Tati punya anak yang bernama Clara atau Mila, ibunya berkata gak tahu. Tapi yang dia tahu memang Ibu Tati punya anak perempuan, tapi sudah meninggal karena katanya bundir di pohon beringin di depan sekolah. Ibunya kemudian ingat jika di pasar ada teman Dinda yang membeli kuenya dan menitipkan surat untuk Dinda. Surat itu rupanya dari Clara yang meminta tolong. Destin yang lagi mandi busa di backup mendapat telepon dari nomor asing. Tapi setelah diangkat gak ada jawaban. Kejadian itu berulang-ulang hingga Destin kesal dan melempar HP-nya. Lalu muncul penampakan di balik pintu dan ada sosok yang menarik Destin ke bak mandi dan bye-bye Destin. Kemudian Nancy yang lagi main piano juga didatangi sama penampakan itu. Nancy yang ketakutan lari menuruni tangga dan pianonya guys ikut turun tangga juga. Hingga Nancy ini jatuh dan metong. Adela yang lagi santai di rumahnya berniat akan berenang malam-malam. Tiba-tiba ada sosok yang menariknya ke dalam hingga Adela kehabisan napas dan metong mengambang di kolam renang. Esok harinya di sekolah, Bu Janet memberikan kabar duka tentang kematian Adela, Nancy dan juga Destin. Lalu meminta semuanya agar berdoa supaya arwah ketiga teman mereka tenang. Di ruangan guru, Bu Janet kembali menegur Bu Grace karena kemetongan 3 siswinya itu pasti ada kaitannya dengan bangku kosong itu. Bu Janet sangat khawatir akan reputasi baik sekolahnya karena di luar sana banyak sekali wartawan yang mencoba masuk. Bu Grace meminta maaf dan berjanji akan bertanggung jawab dan dia akan menghadapi wartawan-wartawan itu. Tiba-tiba malam lagi guys. Saat akan tidur di kamarnya, Dinda dibuat kaget dengan sosok yang melayang di atasnya. Lalu sebuah kursi bergerak menghadap ke arahnya. Tentu saja Dinda sangat takut dan memohon agar itu kursi gak mengganggunya dan menyuruhnya pergi. Dinda langsung menendang kursi itu dan menarik pintu lalu mencari ibunya dan langsung memeluknya. Dinda melihat tulisan tolong di atas kaca jendela yang mengembun. Di rumah Bu Grace, ketika dia sedang menulis soal ujian di kamarnya, dia juga mendapat gangguan. Bel pintunya berbunyi dan saat dicek ada penampakan siswi berseragam dengan wajah mengerikan. Bu Grace pun langsung menutup pintu dan lari. Kemudian berniat akan pergi ke sekolah. Dinda rupanya juga pergi ke sekolah malam-malam menuju perpustakaan, sementara Bu Grace menuju kelas. Dinda mencari arsip buku tahunan daftar siswa. Bu Grace sendiri membawa bangku kosong ke belakang sekolah dan berusaha membakarnya. Dinda berhasil menemukan buku tahunan dan memeriksa nama-nama siswa, mencari tahu informasi tentang Mila dan Clara. Bu Grace sendiri berhasil membakar bangku kosong bertepatan dengan Dinda yang menemukan biodata Clara dan Mila. Saat mereka berdua sama-sama berlari, mereka akhirnya bertabrakan dan Grace langsung memeluk Dinda. Kemudian esok harinya saat sekolah libur, Bu Grace dan Dinda menemui ibunya Clara. Ibunda Clara bercerita tentang putrinya yang rajin belajar dan mendapat beasiswa.
Dia ingin cepat lulus dan membantu ibunya. Namun ibunya gak tahu Clara ada di mana. Dia hilang dan gak pernah kembali. Ibunya juga kerap mendengar suara tangisan dari dalam kamarnya. Dinda lalu terpana melihat foto Clara bersama Mila dan Radit di mejanya. Setelah ibunya Clara bercerita jika mereka berdua adalah sahabatnya, mereka langsung mendatangi rumah Radit. Pembantunya mengatakan jika bapak dan ibunya Radit belum pulang, sementara Radit juga gak ada di rumah. Tapi saat mereka akan kembali pulang, mereka mendengar teriakan Radit dari dalam gudang. Rupanya Radit bingung karena Clara sudah mulai membusuk dan kulitnya rusak. Padahal malam itu Radit mau menikahi Clara. Bu Grace dan Dinda masuk ke gudang itu yang entah kenapa bisa gak dikunci, padahal sebelumnya selalu dikunci oleh Radit. Mereka berdua perlahan menaiki tangga dan melihat bagaimana Radit memberikan sekuntum bunga sebagai pertanda perkawinan dan juga mencium jasad si Clara, guys. Bu Grace dan Dinda terkejut dan langsung menegur Radit. Radit jadi marah dan mengusir mereka, bahkan memukul Grace hingga jatuh menggelinding di tangga dan pingsan. Sementara si Dinda dibanting ke sana kemari, tapi karena wajah Dinda mirip sama Clara, Radit mengira jika dia adalah Clara dan menjadi marah karena Clara melepas gaun pengantinnya. Radit beranggapan Clara gak mau menikah dengannya, sampai akhirnya sadar jika Clara masih terbaring di tempat tidur. Saat Radit mencekik Dinda, melihat Clara bangun dan berkata jangan menyakiti Dinda. Di saat yang sama pula, ibu Clara yang bekerja di rumah sakit melihat penampakan putrinya dan mulai menangis. Saat Clara beranjak pergi, ibunya mengejar dan tanpa sadar ada ambulan yang melaju dengan kencang hingga bruk. Metong dah tuh si ibunya Clara. Berdosa banget kamu Clara. Metong kok ngajak-ngajak ibunya. Mereka berdua akhirnya dikubur bersama. Grace dan Dinda terlihat hadir di pemakaman. Hari-hari berikutnya, Dinda yang lagi di perpus masih diganggu oleh sosok perempuan berseragam yang mungkin adalah Mila yang masih bergentayangan karena semuanya belum selesai. Dia mendapati buku diari Clara dan melihat ada jangka di dalamnya. Saat bel berbunyi, Dinda segera pergi dan membawa buku itu. Lalu saat di dalam kelas, Dinda mencoba membuka dan membaca isi diari itu. Clara dan Mila mengikat janji sehidup semati menjadi sahabat. Menurut Clara, Mila sangat setia kawan dan memiliki solidaritas tinggi. Radit adalah pacarnya Mila dan Clara sangat senang mereka jadian. Tapi suatu hari, Radit malah menyatakan cintanya pada Clara. Tentu saja Clara berusaha menolak karena gak mau nyakitin sahabatnya. Tapi si Mila akhirnya tahu jika Radit menyukai Clara dan menganggap Clara sudah merebutnya. Mila jadi marah besar dan memutuskan persahabatan mereka. Sebentar lagi ujian akhir, tapi Clara gak bisa konsen belajar karena memikirkan masalah Mila dan Radit. Mila tetap mengira Clara suka sama Radit. Kebenciannya membuat Mila nekat menghabisi Clara yang duduk di bangkunya menggunakan jangka tepat di hari saat mereka akan menghadapi ujian. Radit yang mengetahui itu langsung memarahi Mila dan berkata jika dirinya memang suka sama Clara. Tapi Clara gak pernah menerima perasaannya karena Clara gak ingin mengkhianati Mila. Mila jadi merasa bersalah dan memutuskan mengakhiri hidup gantung diri di pohon beringin di depan sekolah. Seketika, Dinda terbangun di masa itu dan melihat Mila mendekatinya, kemudian hendak menghabisi Dinda yang duduk di bangku Clara karena mengira Dinda ini adalah Clara. Tapi arwah Radit berkata jangan dan meminta maaf pada Mila karena semua yang terjadi adalah kesalahannya. Dinda terjaga dari tidurnya dan Grace menegurnya. Dinda berkata jika masalah bangku kosong sudah selesai semuanya. Nah, kalian bingung kan kenapa Radit bisa jadi arwah? Sebab Radit ditemukan gantung diri di rumahnya. Dan hari kelulusan pun tiba. Semua siswa senang karena bisa lulus. Khususnya Dinda dan kepala sekolah beserta dewan guru juga ikut senang melihat murid-muridnya bersorak gembira dan semua masalah selesai. Pada suatu malam, Pak Jimun melihat 3 siswi nakal yaitu Adela, Nancy, dan Destin yang masih ada di dalam kelas. Pak Jimun berkata pintu gak akan dikunci sampai jam 12 malam. Dan tamat, 1 bangku kosong hilang, muncullah 3 bangku kosong lagi.
Sungguh di luar nurul ya pemirsa. Nyamar menjadi orang-orang kerumunan itu, Mas. Jadi kita tidak bisa bedain mana arwah, mana sampean. Ini kagak dimatiin nih. Gawat nih kalau kebakaran. 这是当杜培困，是当你为了第二课，马尼加。 Buset, gelap-gelap begitu.